Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bagi bapak ibu yang membawa anak-anak ataupun cucunya ke masjid, diharapkan untuk menertibkan anak-anak ataupun cucunya agar menjaga ketenangan dan kekhusyuan kita dalam ibadah nantinya. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada warga komplek Taruna Parahyangan, khususnya ibu-ibu PKK yang telah menyediakan makanan ataupun takjil, yakni sebanyak 130 porsi untuk santri pesantren Ramadan dan 40 porsi untuk jamaah dan makanan untuk para ustaz. Yang selanjutnya, bahwa jumlah kenceleng Ramadan kemarin ialah Rp610.000. Total hingga hari ini yakni sebesar Rp1.735.000. Selanjutnya, insyaallah yang akan mengisi penceramah sekaligus imam tarawih pada malam hari ini ialah Al-Mukarram Al-Ustaz Salman Zaqo. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayat. Hadirin ikhwatul iman, buyur rahman, tamu-tamu Allah, undangan Allah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan bulan Ramadan tentu saja bagi kita sudah tidak lagi yang lupa. Kenapa? Sebab ternyata tiap tahun kita melaksanakan ibadah sahur bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi walaupun demikian, tetap kita perlu persiapan, perlu ilmu untuk bisa melaksanakan ibadah sahur tahun ini bisa dengan lebih baik lagi. Pilih tahun kamarima taraweh TN kalangku sahur ayat bolong, mungkin saja ada kaifiat dalam ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Hari ini kita akan perbaiki. Tahun ini mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kesempurnaan dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, duyufur rahman, tamu-tamu Allah, undangan Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji di dalam Al-Qur'an, ayat sahur ternyata itu hanya ada 6 ayat di dalam Al-Qur'an. Dari ayat 183 sampai dengan ayat 188 di dalam Quran surat Al-Baqarah, jumlahnya kalau dihitung hanya ada 6 ayat. Kemudian yang 6 ayat itu kalau kita terjemahkan secara harfiah dengan terjemah biasa kita baca,
Ternyata yang 4 ayat itu langsung nyinggung bab saum dan ada kaitan dengan bab saum. Sementara yang 2 ayat kalau kita artikan secara harfiah, terjemah biasa, ditinggal asal ayat kaitan dengan bab saum, kita ayat kaitan, tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dicantumkan di dalam satu bab saum, saruku sa'in, jumlahnya 6 ayat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, langsung eta manjing bab saum. Ayat yang kedua, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan seterusnya, nyambung ayat kaitan dengan bab saum. Kemudian ayat yang ketiga, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, nyambung ayat kaitan dengan bab saum. Sementara ayat yang keempat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan seterusnya, kalau kita artikan secara harfiah asad ayat kaitan. Kemudian ayat berikutnya, uhilla lakum lailatas siyam, dan seterusnya, itu ada kaitan dengan bab saum. Dan yang terakhir, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, itu tidak ada kaitan yang terakhir dengan bab saum kalau diartikan biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu tafsir ada istilah tanasubus suwar atau tanasubul ayat, relevansi antara surat dengan surat atau relevansi antara ayat dengan ayat. Maksudnya apa? Tina Al-Fatihah karena Al-Baqarah teh nyambung gitu, tak ada relevansinya, tidak ada hubungannya, tidak. Di Al-Fatihah kita memohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan hidayah. Mana hidayah itu? Tuh di Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi secara relevansi ternyata ada hubungan. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan tanasubul ayat, relevansi antara ayat dengan ayat. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenaiku, jawab, aku ini dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Penuhilah panggilanku, kemudian berimanlah kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, naonnya hubungan jeung bab saum. Ayat ini diapit oleh 2 ayat saum. Ini ayat tentang doa. Apabila engkau bertanya mengenaiku, maka jawab, aku ini dekat. Ini kaitan dengan bab saum. Ini apa tentang doa ini? Di dalam Quran surat yang lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60. Ada ayat di luar saum, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya kami akan mengabulkan. Kalau begitu secara umum Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadamu di luar Ramadan. Nu ngadoa cek Allah pasti kami akan kabulkan. Kalau begitu secara umum Allah akan mengabulkan, apalagi orang yang sedang saum. Da'watu shaim la turadu. Orang yang sedang saum ketika berdoa, insya Allah kata Allah, Allah akan mengabulkannya. Oh iya, kaitan dengan bab saum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selaku umat Islam yang merasa kita dipanggil oleh Allah
kita ini menjadi manusia yang senantiasa beriman kepada Allah, maka di bulan Ramadan, bulan yang insya Allah penuh dengan ampunan, keberkahan, bukan karena Ramadannya, tetapi karena saumnya, karena di dalamnya juga ada turunnya Al-Quran, maka bulan tersebut menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya kita selaku orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, seolah-olah Allah memanggil yang dikhususkan khusus untuk orang yang beriman. Apa? Kutiba alaikumusiyam, wayahna, kita wajib untuk melaksanakan ibadah saum. Mengapa saum ini hanya khusus orang yang beriman? Karena orang melaksanakan saum kalau dasarnya bukan iman, berat Pak. Anu iman wae ngalaksanakeun leuleus, apalagi orang yang dasarnya itu karena era wae ku tatangga, itu si TK si bungsu di sakolana dititah saum diajar era urang salaku bapana miluan saum miluan, dasarna era ku budak, era ku tatangga. Saya yakin orang melaksanakan saum tersebut berat. Jam 1, jam 12 pepelengkingan, orang ya sami lah Pak, tapi orang berpikir karena yang memerintah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan berbagai macam ganjaran, di antaranya ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Dengan saum kita supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena di Quran surah Ali Imran Allah menjelaskan jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Ada satu tempat yang diidam-idamkan oleh kita semua, isinya penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Itu adalah namanya surga. Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan dengan saum kita melaksanakan, mudah-mudahan kita mendapatkan predikat ketakwaan itu. Kan hanjakal la'alakum, mudah-mudahan ente ulaika, itulah orang yang bertakwa. Berarti lamun ulaika orang yang saum tegas pasti otomatis, kan ieu mah otomatis la'alakum, mudah-mudahan. Artinya apa? Banyak orang yang melaksanakan saum, dengan saumnya dia tidak menjadikan dirinya menjadi orang yang bertakwa. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal atas. Kata Rasulullah, banyak orang yang saum dan saukur lapar jeung haus. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak dikerjakan, malah ditinggalkan oleh orang-orang yang saum. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, layaknya kita selaku orang yang terpanggil di bulan Ramadan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, salah satu la turadu da'watuhu. Kata Rasulullah, ada 3 golongan orang yang doanya tidak akan ditolak. Di antaranya adalah al-imamul adil, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, was-shaimu hina yuftiru, yaitu orang yang saum sampai dia senantiasa nanti berbuka. Kemudian wa da'watus madlum, yaitu doa orang yang senantiasa terzolimi. Jadi selayaknya kita di bulan Ramadan banyak berdoa, banyak istighfar. Maka ketika ditanya, cung tegadu dosa saha di dia, abdi cenah tegadu dosa, eta keur nyieun dosa. Sakitulah mongkot ku dosa diri teh Pak. Maka dengan saum mudah-mudahan kita senantiasa diampuni dosa-dosa kita. Perbanyaklah doa. Maka kata Rasulullah, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang saum dasarnya benar-benar iman alias iman we nu nitahna Allah. Jadi ada yang enggak bisa dilakukan oleh Allah. Satu, Allah tuh tak bisa mengingkari janjinya. Orang yang saum betul-betul karenaku dan mengharapkan senantiasa balasan dariku, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka bagi orang tersebut
Allah berjanji akan senantiasa diampuni segala dosa-dosanya. Dan yang terakhir ada satu ayat, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, yang haram. Naon maksudnya ieu bab saum? Di bulan Ramadan kita diperintahkan Pak Bu untuk memakan makanan yang halal atau yang haram. Sangu teh halal haram? Halal. Yang halal saja di bulan Ramadan ketika jam 12 dilarang temenan, apalagi istilahnya makanan yang haram, maka batil itu tidak boleh. Oh iya, aya kaitan dengan sahur. Masak di bulan Ramadan mah jam 1, jam 2 teh tekenging tuangan halal teh geus aya di payun soca, simpen heula. Apalagi yang haram, jangan pernah kita memakan makanan yang haram ke tubuh kita. Itulah di antara ayat-ayat 6 yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan mengingatkan diri ini bahwa di bulan Ramadan, bulan yang tentu saja waktunya hanya 1 bulan. Di TikTok seueur ada semacam dana atau istilah nama saling berbagi, tapi bentuknya konten. Tukang beca Pak cenah sok Bapak balanja di Indomaret, sok Bapak balanja sesuka Bapak kesian tak cenah eta karanjang. Kan hanjakal Pak waktuna ngan 5 menit. Copek rumah Bapak. Kata Bapak, ingat ka budak coklat asup-asupkeun, beas inut ka indung budak asup-asupkeun. Pak, waktunya sudah habis Pak. Disitulah berusaha kita untuk senantiasa mengumpulkan da waktungan 5 menit. Aya anu hare-hare mah Pak, sok Bapak waktungan 5 menit, leuleus nopatan. Ieu meureun hasilna ge kitu di akhir teh Bapak sakedik nya da kumaha atuh cenah. Begitupun Ramadan, waktunya hanya 1 bulan. Maka manfaatkan, jangan sampai disamakan antara istilahnya di luar Ramadan dengan Ramadan, harus lebih peningkatkan lagi. Biasanya 1 waktu itu Pak, mun sholatnya kan 17 rakaat 5 waktunya Pak. Kita coba Ramadan 17 sakalikeun Pak. Isya 4 rakaat, bada Isya 2 rakaat, tambah 11 17 Pak. Mual poe dibiasakan peningkatan ketakwaan tah kitu. Mudah-mudahan setelah beres Ramadan lainnya rande bapak-bapak jong barudak naon Pak moal taraweh deui supaya lain moal taraweh lain jong depan ayat tahajud teruskeun. Kenapa peningkatan ini akan terus kita tingkatkan, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa kita bisa melangkah, bisa bergerak, bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.